Bangka Belitung ini untuk laut semua bermasalah. PT Timah ini 2 tahun berturut-turut ini rugi terus. Ngapain nambang? Masa sih iya pemerintah daerah tidak berbuat apa-apa terhadap masyarakatnya? Bahwa pemerintah provinsi di sini tidak memiliki kewenangan untuk mencabut itu, Pak. Menyetop pun tidak. Sedih melihat daerah kami hancur lebur, lebih merugikan lagi daerah kami. Penjelasan berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Pimpinan tadi. Yang pertama, Pak, berkenaan dengan penambangan oleh kapal isap PT Timah di kawasan Pantai Matras. Perlu kami sampaikan di sini, pada saat RZWP3K dibahas, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu bersama dengan DPRD itu sudah mengusulkan agar IUP yang di bawah 2 mil itu tidak ada, Pak. Semua harus dicabut. Tetapi pada saat langkah pembahasan di pembahasan yang ke-32, final pembahasan itu 34 langkah, Pak, ya. Itu di DKP dihadiri oleh seluruh stakeholder termasuk PT Timah, bahkan KPK kami undang di situ, Pak. Terjadilah perdebatan tarik menarik, akhirnya diputuskan dengan berbagai pertimbangan sekalipun berat bagi kami sebetulnya, Pak, bahwa IUP PT Timah yang di 2 mil ke bawah itu tetap diadakan dengan pertimbangan itu merupakan aset negara dan pencabutannya harus melalui DPR RI karena itu penetapannya pun atas persetujuan DPR RI dan perhitungan untung ruginya disampaikan dalam rapat tersebut. Singkat cerita, batal, Pak. Tetapi ada yang menggembirakan bagi kami bahwa IUP itu hanya sampai 2025 habis, ya. Tetapi, Pak, sejenak RZWP3K kami tanda tangani. 6 bulan setelah RZWP3K ditandatangani, keluarlah Undang-Undang Pertambangan. Nah, ini lebih dahsyat lagi, Pak. Jadi tidak usah berpanjang lebar saya Undang-Undang Pertambangan ini. Mungkin tidak perlu saya jelaskan. Ini lebih merugikan lagi daerah kami. Karena bisa saja di tahun 2025 itu IUP ini akan diperpanjang lagi. Dan pasal yang membuat kami lemah adalah apapun tata ruang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selama itu sudah ada IUP-nya, tata ruang tersebut gugur. Jadi tambangnya didahulukan, Pak. Jujur, Pak, saya selaku pimpinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan jajaran kami sebetulnya sedih melihat daerah kami hancur lebur, bahkan biaya untuk merehabilitasinya pun ini tidak mampu lagi, tidak ada duitnya. Dan ini sudah saya buktikan pada saat saya di Bupati di Bangka Tengah. Ketika banjir melanda Bangka Tengah itu, kerugian rusak infrastrukturnya itu kurang lebih sekitar hampir 400 miliar. Pusat hanya membantu 20 miliar saja. Provinsi hanya membantu 25 miliar. Kemampuan kami hanya 40 miliar. Selebihnya sampai sekarang secara bertahap dibangun, dikembalikan dan belum selesai. Ini akibat daripada eks tambang PT Kobatin yang sekarang pun belum ditegaskan
oleh pemerintah pusat dan DPR RI apa statusnya, dan sekarang menjadi lahan pencurian orang yang tidak bertanggung jawab untuk diambil timahnya dan entah dijual kemana, kami pun tak tahu. Jadi Pak, mengenai matras dan sekitarnya, ini permasalahan. Kenapa? Bukan hanya matras, pokoknya ya, sebangka dan sekitarnya, kita koreksi sebangka secara bersama-sama, ya, Pak. Makasih. Bangka Belitung ini untuk laut semua bermasalah. Karena masyarakat hampir tidak percaya lagi dengan PT Timah. Ada kompensasi tetapi diingkari. Atau pada saat kompensasi bukan kepada orang yang sebenarnya berkompensasi. Kalau dulu-dulu itu PT Timah hanya menyerahkan ini kepada mitranya saja. Sehingga PT Timah tinggal memerintahkan saja. Jadi PT Timah tidak melakukan sosialisasi, tapi yang banyak sosialisasinya adalah mitra. Tetapi khusus untuk matras ini mulai ada perubahan, Pak. Di sini sosialisasinya melibatkan seluruh stakeholder. Tetapi sebelum-sebelumnya sudah diadakan sosialisasi. Entah kapan, tetapi nelayan merasa tidak diikut sertakan. Jadi karena PT Timah menganggap ini sudah ada sosialisasi, mereka jalan. Dan mohon maaf Bapak Pimpinan dan anggota Dewan terhormat, bahwa pemerintah provinsi di sini tidak memiliki kewenangan untuk mencabut itu, Pak. Menyetop pun tidak. Kami salah, Pak. Tetapi sebagai tanggung jawab kami kepada masyarakat, masa sih iya pemerintah daerah tidak berbuat apa-apa terhadap masyarakatnya? Itu sudah kami lakukan, Pak. Dengan memanggil pertemuan dan bahkan, Pak, kami melakukan operasi penertiban bersama kepolisian kepada lokasi-lokasi di mana ada iup timah yang dikerjakan. Kan kadang-kadang iupnya sampai koordinat X, Y, Pak, tetapi dia keluar. Ini kan repot, Pak. Nah, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, puncaknya mental Pol PP kami jadi rusak gara-gara pada tahun yang lalu itu, tepatnya bulan November, di Belitung, kami Pol PP bersama Pak Wagub kebetulan turun langsung, tersanderakan. Aset kami 8 mobil hangus terbakar dan Pak Wagub kami disanderakan, Pak. Baru datang kepolisian dan mohon maaf sekali lagi, Pak, Pol PP kami menjadi tersangka. Jadi untuk yang sekarang-sekarang ini bukan kami tidak mau melakukan operasi penertiban. Adapun kami lakukan operasi penertiban sudah tidak setegas yang lalu, Pak. Dan terus terang saja biaya operasi kami pun sudah habis sejak bulan Juli kemarin karena kami refocusing. Tetapi Pak, semangat kami ingin bersama-sama nelayan. Tapi kalau misal dibalik kepada kami, susah juga kami, Pak, karena tidak ada kewenangannya. Ditambah lagi, mohon maaf Pak, PT Timah ini 2 tahun berturut-turut ini rugi terus. Ngapain nambang? Saya sependapat Pak dengan Bapak. Nah inilah yang kadang-kadang membuat dilematis bagi kita, Pak. Untuk apa semakin rusak alam kita, tapi rugi juga. Kami sangat berharap, Pak, dukungan dari pusat sebetulnya untuk menertibkan ini. Nah, yang bisa kami lakukan penertiban, Pak, bukan PT Timahnya sebetulnya, karena dia legal, Pak. Tetapi mitra-mitra PT Timah, entah yang sengaja nakal, atau nakalnya ditutup-tutupi oleh oknum PT Timah. Nah, ini yang harusnya kita harus lakukan juga penertiban. Karena mohon maaf, Pak, ini kapal di laut hasil 1000. Apakah kita yakin 1000-nya ke PT Timah? Ya, Bapak udah bisa jawab sendiri. Hal-hal begini kan sulit, Pak, kita. Saya rasa itu untuk matras, Pak, dan sekitarnya.